kemarin Mas Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Ibu. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Oke, selamat siang Asian Value. Lu udah salam sama guru lu belum? Bang Panji, Guru. kakak tertua. Kalau gua gurunya Ikram. Wah, Ampun. Iya, karena biasa kalau di kampus itu Ikram ini apa nih cerita? Buku apa yang bagus Pak? Oh, lu jelasin gini deh itu. Oh, ini guru gua. Itu kalau gua Ikram. lebih ke joki lu kayaknya tuh. Iya. Lebih banyak gue yang joki ini ya, Bos. Dari mulai absensi sama yang lain. Peneliti LSI. Peneliti LSI Ikram Mas Loman. Ya, HMI yang Manado yang HMI. Agak oksimoron sih. Manado kok HMI kok Manado. Yang berikutnya. Aduh, nanti diamuk sama HMI. Iya, sorry. Gak usah ditit, gak usah. Mohon maaf izin. Cuma kasih maaf dulu loh. Enggak apa-apa kan? Bercanda gitu. Aman. Kan kita perlindungan Bang Zulfan lah. Oke, kedua. Yang kedua, senior kita. Ya. Laptopnya Ahok. Iya. Bukan laptop si Unyil ya. Ya, laptopnya Ahok karena ternyata Pak Ahok itu banyak lihat kepean dari beliau dulu. Oh, jangan-jangan yang nulisin materi kontennya, lu kalau mau nanya soal Jakarta, gua jawab. Gue curiga gitu, Bang. Jokinya Ahok nih, Bos. Ada Bang Sanusi. Gimana, Bang? Sehat. Abang setuju dibilang laptopnya Ahok tuh? Setuju Bang dibilang? Iya, bisa-bisanya Budi aja itu. Enggak, kita kan tahu ada sejarah-sejarah dikit, Bang. Dia kan sebegitu dekat sama Ahok. Abang kan Kalau Ahok itu ikut Wants to be Millionaire, ada phone a friend. Nah, itu Sanusi itu pertama tuh. Ci, apa ini barang? Ya kan gitu, Bos. Ci, ini gua ada 2. Ini mana yang mau gue tutup nih, Cengkaring Drain dulu apa Kanal Timur nih? Dia apa langsung. Tapi satu hal yang gue nggak setuju sama Budi, Bang. Apa tuh? Banyak lu. Bukan laptopnya Ahok kayaknya, tapi laptopnya gubernur-gubernur DKI setelah reformasi ya Bang ini semuanya kayaknya. Iya. Berkelindan semua. Ini faktanya 80%, 20% umbang di kita. Atau sebaliknya. Iya. Tergantung Anda ya. Nah, itu gimana sih ceritanya Bang? Abang apa yang menjadi diferensiasi Abang dibanding laptop-laptop lain bagi kekuasaan di DKI ini? Wah, menurut Abang. Kita malah nggak tahu. Ya kan Abang relevan terus nih, masih ditanya-tanyain terus. Iya, kan? kalau ditanya karena kita kan memang praktisinya di situ. Ya dari tahun saya di Dewan tuh dari 2009 kan sampai 2016. Di zaman Pak Foke berarti Bang ya. Zaman Foke. Pilkadanya 2012 kan? Ya. Jadi paham lah. Jakarta kan nggak besar. Jakarta tuh cuma 65.000 hektar. Jadi nggak besar. Menganalisa persoalannya karena ini kan persoalan Jakarta tuh bulak-balik. Itu tuh aja. Cuma butuh managerial skill doang yang paling besar. Karena itu kegiatannya rutin. Ngurusin jalan, ada banjir. Itu udah waktunya kok. Cuma persoalannya kenapa terjadi terus kan? Itu persoalannya. Jadi pahamnya karena kita pelajari waktu dari 2009 sampai 2016. 7 tahun cukup lah. Berarti Dari berapa gubernur tuh lu ya? banyak. Enggak dong, 2 aja. Enggak, Foke. Fokus sama Pak Jokowi, Pak Ahok. Ahok. Iya. Tipis-tipis respect Jarod Ahok nih. Jarod nggak sampai, Bos. Nggak sampai.
Jarot waktu itu wagub dia. Ditit ya. Iya 3 gubernur lo bang ya. Iya. Apa beda? Apa yang lu lihat dari 3 gubernur ini bang? Stylenya, managerial skill kan lu nyebut tadi kan. Ya, jagonya, jadi termasuk juga backlashnya ya. kalau lu bicara style, nih Jakarta ini kan karena seperti podcast yang dulu gue bilang, di Jakarta ini orang udah jenuh. Dia lihat semuanya nih, presiden di sini, pejabat semua di sini. Bayangin hidup udah setengah mati gitu ya. Kemudian tiba-tiba gini, kalau kita jalan aja deh, tiba-tiba ada orang yang pakai forerunner, udah, walaupun nggak diucapkan tuh mangkalnya nggak ketulungan. Tapi gue bisa bayangin, itu membuat orang Jakarta tuh kritis sekali, gampang dibawa kemana, sehingga dia analisanya panjang. Beberapa teman dewan yang lalu kalah, dia bilang, Ci, gue kasih, yang sini kasih, itu satu orang bisa terima 3 dari 3 kandidat misalnya, kan belum tentu dipilih juga. Itulah orang Jakarta. Sehingga lu perlu orang yang nice. Coba lah bandingin. Contoh ya, dulu zamannya Foke itu dari kerja semuanya sampai menjabat itu di DKI. Pemda DKI. Sampai sekda kan lu. Sampai sekda, kemudian wagub jadi gubernur. Kenapa kemudian kalah sama orang baru? Karena eksklusifnya Foke terlihat. Nongol lah orang yang tadi saya ceritain, orang udah jenuh, tiba-tiba nongol Pak Jokowi yang bergaya seperti kita biasanya, seperti orang biasa masuk barang itu. Gorong-gorong. Iya masuk. Kemudian Jokowi diganti Pak Ahok. Lihat aja Pak Ahok gimana cara mimpinnya. Walaupun bagus orang bilang prestasinya, tapi kan karakter itu nggak bisa ketemu di orang Jakarta. Kan udah jenuh semua. Be nice. Iya di nice lah. Sehingga perlu yang baru. Datang Anies. Orang tuh butuh yang nice sih sebenarnya. Iya, Jakarta tuh coba ya. aja lihatin aja karakter ini yang pemilihan langsung ya. Kalau Foke kan dulu bukan pemilihan langsung, pertama jadi gubernur, pemilihan DPRD DKI. Enggak dong, Pak Foke pemilihan langsung pertama, Pak Sutioso ya kagak bang. Foke itu gubernurnya pemilihannya waktu itu 2007, 2007. Iya, Lawan Adang, lawan iya, Adang. Lawan Adang itu adalah DPRD DKI. Kemudian Pilkada pertama bang. Jadi 2012 baru. Nah, makanya saya bilang tadi, pemikirannya adalah sekarang kan timbul katanya cuma satu periode karena Pak Jokowi nggak maju 2 periode. Anies nggak maju 2 periode. Kalau kemarin Pak Jokowi nggak maju Pilpres 2017 dia maju lagi, Pak Jokowi jadi gubernur lagi. Karena nice tadi. Iya, coba aja. Pak Anies 2017 menang, ya kan? 2022 habis. Kalau kemarin pilkada lagi 2022, Anies presiden juga, jadi gubernur juga. Jadi menurut lu bukan kemampuan teknokratis dalam membangun dan membenahi, tapi bukan. Kalau nice. yang itu setelah lu berproses. Tapi waktu lu mau masuk mulainya, lu harus punya karakter tersendiri yang berbeda. Karena Jakarta tadi saya bilang orangnya jenuh. Semua ada di sini. Coba sebutin apa? Nelayan, petani, semua ada di Jakarta. Industri banyak, sehingga orang-orang tuh keras hidupnya. Kalau kemudian lu tampilkan dengan gaya yang berbeda dengan tadi atau kesenjangan yang terlalu berlebihan, pasti nggak ketemu di Jakarta. Jadi pengalaman analisa saya begitu ngeliat sehingga harus yang ya model begitulah. Kemudian prosesnya kan tanya kan, proses setelah jadi untuk mencapai yang 2 periode jadi harus ada hasil karyanya gitu. Tapi kan kelihatan semua hasil karyanya, kelihatan semua dari Pak Ahok kelihatan karyanya. Pak Anies kelihatan karyanya. Kemudian tinggal kapitalisasi karya dan pribadi mereka untuk menjadi yang keduanya. Cuma kan nggak pernah dilakukan, ya kan? Karena nggak jadi juga maju yang kedua. Baru sekarang mungkin baru maju yang kedua kalau Pak Anies. Kalau Pak Anies ini menang nanti ya maju menang itu gubernur pertama setelah Bang Yos yang 2 periode kayaknya ya. Iya betul. Setelah Bang Yos. Di zaman Orde Baru pun gubernurnya 1 periode semua bang. Iya. Iya kan? Hengantung juga 1 periode. Itu 1/4 kali ya. Iya. Lebih meskipun Orde Baru ya, Pak Wiyogo, Pak siapa, Suprapto. Pak Heng ini lebih ke ngejar passionnya dalam kesenian nih dulu kan. Bisa menggambar kemauan Bung Karno ini kan. Lalu Bang Ikram gimana melihat karakteristik DKI, benar gak sih be nice tadi, atau dulu banyak di survei-survei mengatakan bahwa DKI itu yang paling penting adalah pengalaman pemerintahan. Nah, sementara Bang Sanusi punya hipotesis yang agak
ini ya agak berbeda nih. Budi berpikirnya teknokratik tadi kan. Untuk berproses lu katanya. Ternyata Binais dulu pintu masuk ini kan. Gimana Anda lihatnya? Saya meyakini bahwa tetap di ajang elektoral itu dualitas itu selalu ada ya. Pertama yang rasional sama emosional. Kalau bicara misalnya ya terkait Pak Ahok ini kan mau nggak mau, percaya atau nggak percaya, dia suksesornya Pak Jokowi kan waktu itu. Cuma kan memang dikotominya tidak soal rasionalitas itu terkait approval rating kan. Kalau kita lihat waktu itu Pak Ahok 70% ke atas. Bahkan kalau kita mau jujur, mau cari yang gambaran paling komplit paripurna itu, ya, Al Gore di Amerika, sepanjang sejarah Amerika itu pencapaian tertinggi itu pertumbuhan ekonomi 5% tiap tahun. Kan lapangan kerja tercipta lebih dari 30 juta, tumbang juga sama Bush ya. Karena pemilih kita itu diperhadapkan apalagi dengan kampanye modern selalu mencari dikotomi gitu terhadap psikografi. Kalau tadi kan disebut psikografi pemilih ya. Kan psikografi pemilih misalnya kalau tadi dikatakan bahwa pemilih kita di Jakarta ya nggak suka dengan petantang petenteng gitu ya, suka yang populis ya. Tapi di satu sisi tetap dikotomi rasional itu ada. Jadi modalitas Pak ke depan ini mungkin Pak Anies ya, itu juga dia kan percaya apa nggak percaya, dia incumbent ya dari kemarin ini kan, karena yang kemarin cuman penjabat. Gue mau sebelum lu lanjut Bang, gue mau ngasih satu pertanyaan nih. Sebelum move to the penjelasan lanjutan. Benar nggak sih pemilih itu rasional? Kalau lihat beberapa selalu begini nih hari ini. Kalau lihat aneka survei biasanya kan ada dua aspek ya. Aspek kebijakan, kemudian ada aspek personal. Kalau di survei kan sering kita tanya ya. Personal itu jujur, karismatik, perhatian terhadap rakyat. Memang di banyak daerah itu aspek itu yang paling tinggi tuh. Aspek personality itu yang cocok dengan Bang Sanusi ngomong ya. Namun makin ke arah pekotaan ya, itu yang lebih kecenderungan rasional itu makin kuat. Dan saya pikir memang tarung profil Pak Anies ya, dia harus mendeklar bahwa dia lebih baik dari Pak Ahok. Pertanyaan gue, orang itu suka dulu baru pelajari kebijakan atau mau ada kebijakan dulu baru bisa suka? Misalnya paten nih bikin sumur resapan bagus gitu-gitu baru suka atau? Ya sebenarnya kalau ini kan konteksnya ke orang yang sudah duduk ya. Artinya kan dia lebih dulu untuk suka dulu program. Kan sebelum menjabat Pak Anies juga nggak punya atribusi itu. Nah, sekarang memang atribusi Pak Anies ini kan ditambah beban lagi. Pertama dia tidak hanya suka secara personal tapi juga harus diyakinkan bahwa apa yang dilakukan kemarin itu jauh lebih bagus ya. Memang diuntungkan kalau kita lihat approval rating Pak Jokowi itu ketika turun itu ya, kemudian ke Pak Ahok itu tinggi betul. Memang berkahnya Pak Anies ini juga di penjabat ini. Saya lihat di penjabat ini memang ekspektasi publik tidak seperti dulu Pak Jokowi ya. Jadi mungkin transisi Pak Anies ini untuk rebound mengasosiasikan bahwa dia lebih berhasil, tidak lagi mengkomparasikan dengan Pak Jokowi ya. Tapi mungkin dengan Pak Heru sekarang ya. Dan mungkin Bang Sanusi bisa bandingkan ya, mungkin lebih tahu jeroan di dalamnya nih kebijakan dan sebagainya. Bang Sanusi dulu calon wakil Ahok ini dulu kan ya. Kan itu mitra Anda juga, mitra diskusi dulu kan Pak Heru nih kan. Gimana Bang? Iya, tadi kalau Heru kan sesaat ya, karena si PJ. Tapi balihonya banyak. Wah. Dan PJ 2,5 tahun itu kan paten juga Bang. Iya. Hampir 3 tahun gini, ya. Kalau paten itu kemudian gampang deh kalau orang politik paten. Kalau dia bisa dilirik sama orang politik, berarti dia paten. Kalau nggak dilirik ya nggak paten. Nggak ada. Jadi kan orang itu kalau udah mau anggap aja PJ, harapannya mau jadi gubernur beneran dong. Kan gubernur beneran cuma ada satu caranya, masuk pilkada. Terus siapa yang mau dorong dia? Kalau nggak ada yang dorong dia, berarti orang nggak trust sama dia. Orang tuh maksudnya partai politik ya, nggak trust terhadap dia. Barang ini pertama bisa nggak trust, kedua memang elektabilitasnya
nggak kuat, sehingga itu menjadi persoalan. Apa yang jadi dasar dari trust di Ya partai kan, politik di DKI ini? Orang politik tuh punya banyak aspek penilaian. Kalau tadi kan dari rasionalisasi dan macam-macam, tapi kalau orang politik itu banyak dari pendekatan personal, dari karakter orang, dari komitmen, dari macam-macam ngedekatinya gitu, sehingga dia cek semua. Ya sampai detik ini saya nggak lihat ada partai politik yang berani aja nyinggung Heru, nggak ada. Nggak ada yang berani. Artinya memang tidak dilirik. Udahlah, Jakarta paling yang kemarin di podcast yang lama saya bilang, orang cuma nggak jauh itu juga. Tapi kenapa Kaisang jadi dilirik, Bang? Nah, langsung aja gua Kaisang dapat trust. Ini pertanyaan non liriking nih. Kaisang dapat trust nggak tuh? Ini dia nih. Jadi kalau sekali lagi ya, harus bedakan ini Jakarta. Bukan saya ngebanggain Jakarta, gua bukan, tapi emang Ya, ini ngebanggain juga nggak apa-apa, Bang. Ini beda banget, asli. Gini ya, Pilpres kemarin, kalau kita lihat Pilpres kemarin aja, kalau nggak ada pemilih luar negeri, belum tentu Prabowo bisa menang lawan Anies di Jakarta. Oh, itu karena pemilihan Iya, luar negeri, cuma selisih 29.000, 30-an ribu. Karena selisih luar negeri paling banyak. Kalau nggak ada, belum tentu bisa menang. Ini yang kita pikirinnya besar di situ. Jadi kalau Kaisang mau masuk Jakarta, saya cuma bilang, saran saya mendingan masuk di tempat kakaknya aja jadi Kakaknya di mana maksudnya? Oh, di Solo. Iya. Kalau mau menang ya, udah nggak usah pusing. Gini lah, orang mau main tuh buat yang menang gitu loh. Enggak, tapi kan lu bilang tadi gini, Bang. Pak Heru nggak bahkan dibicarakan oleh partai karena nggak punya daya tarik, nggak ada trust dari partai kepada sosok ini. Tapi kan agak berbeda dengan Kaisang karena justru bunyi-bunyiannya datang dari partai. Iya. Kalau malah partai orang pula. Ah iya. Ya kalau PSI-nya agak dokem-dokem aja nih. Yang ngomong malah partai orang. Ya kalau PSI kan partainya ketuanya Kaisang kan, jadi ya nggak perlu diomongin lagi lah, apa kata dia beres. Pak Zul ngomong, Gerindra ngomong, tapi Partai coba Garuda bahkan udah lebih ekstrim. Ya, coba kita analisa. Kaisang bilang dalam Agustus akan ada kejutan. Artinya ada proses yang dilakukan nih terhadap Jakarta misalnya. Emang Jakarta tuh menarik, tapi kalau buat saya, ingat ya, Pak Jokowi itu selesai itu bulan Oktober loh. Masih jeda 1,5 bulan untuk pilkada, 1 bulan lebih dikit. Kebayang nggak gerakan masyarakat di Jakarta? Kalau kemudian ada Kaisang, bisa jadi mungkin podcastnya habis semua, bicara tentang macam-macam, tentang yang ada yang meme yang MK, MA segala macam, itu bakal keras tuh di situ. Itu beresiko sekali buat. Resiko kan? Beresiko sekali. Kembali lagi ke pertanyaan basic. Dengan resiko sebesar itu, kenapa partai-partai jadi punya trust? Itu kita bilang, itu kan lebih Heru lebih nggak beresiko. Ya. Meskipun elektabilitas nggak bagus, misalnya. Ya, ini pertanyaan non dari kan gini. Kaisang juga belum tentu bagus. Iya. Coba nanti tanya nanti gue tanya Ikram sama pertanyaan, lalu siapin jawaban. Mungkin di partai politik itu kan punya penilaian di lain tempat. Bukan persoalan tadi. Ya, lu kan orang partai nih. Ya, mungkin lama di partai. Lu kan ngerti juga. Nyebutnya jangan partai, Bang. Apa? Partai. Jadi mungkin ada pemikiran yang berbeda di antara itu, ya. Tapi bahwa kan kalau ini masih jawaban aman nih. hipotesa gue, kalau menurut gue nggak menang. Hipotesi gue nih, kalau Kaisang disandingkan sama siapa gitu yang didorong, nggak menang. Nggak nih, dalam back mind lu sebagai orang politik nih Bang, dengan tadi kondisi nggak menang, resiko tinggi, hantu belau lah. Tiba-tiba trustnya ada inisiatif bunyi-bunyian datang dari partai. Enggak, itu kenapa gitu analisa lu? Kalau gua pikir ini kan karena masih menjabat, ya. Jadi bisa jadi hubungan ketua-ketua partai yang kemarin berkoalisi itu kan baik gitu. Jadi kan ada kesan anak muda yang ditampilkan, macam-macam lah dengan berargumen macam-macam. Itu sih ketua partai bisa-bisa aja. Tapi pertanyaan ini saya, cuma bikin sur maksudnya. Iya, pertanyaan saya, ada nggak satu partai menyatakan dirinya mendukung Kaisang? Itu Pak Zulhas ngomong. Enggak dong, Pak Zulhas masih baru ngomong, Pak Jokowi bilang nggak usah. Enggak, Pak Zulhas bilang Kaisang sama saya usul Kaisang sama Zita aja gitu, Henry. Itu kan bisanya begitu, sama seperti Pak Zulhas ngomong Eko Patrio DKI. Udah ngomong berapa menteri kali? Sekarang menteri. Itu orang politik biasa, yang dibuang pertama belum tentu dipilih malah. So beda ya sama kamu bicara PKB.
PKB udah deklarasi duluan. Oh iya, itu bener. berarti masih KP udah jelas, dia analisisnya udah jelas, bukan pancingan biasa, bukan lip service. Bos, tapi PKB lebih ekstrim, Anies sama Kaisang. Ya biasa lah, kan Kaisangnya belum ditunjuk. Kalau pancingan boleh, orang politik kan boleh dong. Masa lu larang? Gerindra ngomong tes nggak? dulu nih. Gerindra Gerindra ngomong cuma nggak? bilang Nggak ya? Gerindra cuma bilang RK untuk maju di Jakarta. Tapi kan nggak bilang wakilnya. Jadi sekarang lihat aja. Ini kan situasi politik yang berkembang. Tapi bukan nggak mungkin. Cuma kalau tanya gua, analisa gua, kalau di Kaisang digandengkan sama siapa gitu, khawatirnya kalah Jakarta. Termasuk dengan Anies. Termasuk dengan Anies. Nah, Itu ini Pak berat Jan. jawabnya. Itu berat gue jawabnya. Tunggu, kita lokalisir dulu, Trust tadi. Ini sebelum nanti ke Kaisang Anies ya. Kenapa tadi Bang Uci bagus banget tuh. Ini nanu nggak ada trust. Kenapa nih muncul nih trust bunyi-bunyian nih? Sebenarnya kalau dari skop pemilih ya, Jakarta ini kalah menarik dengan Banten, Sumut. Secara pemilih kan lebih Besar, banyak ya. Tapi percaya apa tidak, dalam beberapa pilkada, Jakarta ini jadi etalase nasional tuh. Anak tangga yang cukup kokoh, ya. Bahkan kalau kita mau lihat bahwa Anies kemarin pun cukup kokoh ya, bahkan dengan perolehan seperti itu ya, dengan anak tangga Jakarta. Jadi kita nggak boleh lihat ini lewat panggung depannya aja, bahwa pilkada Jakarta hanya untuk perhelatan dan kepentingan di Jakarta aja gitu ya. Kita nggak tahu kunci-kuncian, mungkin Bang Sanusi lebih tahu nih, kenapa harus ini kan, kenapa harus misalnya Kaisang gitu. Ini ajang untuk misalnya, ini kan semacam kalau Kaisang dijadikan diterjunkan di Jakarta, kita nggak tahu ini dalam perspektif Pak Jokowi ini apa ya, karena pasti arsiteknya di belakang ini kan adalah Pak Jokowi ya. Apakah dengan Bobby di Sumut misalnya ya, sebagai bola ya yang bisa dimainkan untuk kepentingan politik ke depan atau seperti apa, ini kita nggak tahu ya. Ya, karena ini kan daerah-daerah yang sangat penting bagi image publik ya. Sedangkan kita tahu setelah Oktober Pak Jokowi kan juga bukan bagian yang bisa mengelola pemerintahan dan mengorkestrasi politik secara kuat di nasional. Nah, namun kita tahu bersama belakangan memang nasional ini kan ibarat rumah, batu pondasi yang kuat ternyata daerah-daerah ini. Ada Jawa Tengah cukup powerful kemarin Pak Ganjar. Jawa Kemudian Timur. Anies. Kita nggak tahu nih daerah-daerah lain yang secara kalau kita bilang 5 besar provinsi di Indonesia gitu. Nah itu kan juga harus dibaca panggung belakangnya. Tidak hanya soal perhelatan pemilih yang di bawah 10 juta ini gitu. Gitu bro. Jadi ansih bukan soal elektoral kalau saya. Tapi skenario panjang ya berarti. Iya kalau saya pasti. Kalau soal elektoral pasti semua saling mengikhlaskan aja. Yang lu baca bahwa ini apa? kasih hadiah aja ke partai lain misalnya. Ya sebagai pengusung misalnya yang kemudian lebih merawat misalnya daerah-daerah. Itu kan dilihat siapa yang kuat di sini, sebagai rekan koalisi kan harus dibagi nih kan. Nah, dugaan lu seperti apa langkah-langkah Pak Jokowi dengan Kaisang ini? Jangan ketawa. Iya, ente ini puter aja kayak banjir Kanal Timur. Ya artinya kan percaya atau tidak percaya, Gibran ini juga harus dihitung ya sebagai tokoh atau pemain ya politik di masa akan datang ya, khususnya setelah Pak Prabowo ya. Nah ini kan kalau saya jaringan pengaman politik ya, yang kemudian sebenarnya bisa aja tidak perlu harus langsung Kaisang secara badan ya, bisa aja kan tokoh-tokoh lain yang juga bisa bersinergi kan. Toh selama ini misalnya Golkar baik hubungannya misalnya, bisa aja RK di situ atau partai lain yang juga sudah teruji di Pilpres kemarin gitu ya. Jadi lebih kemudian diuji saja secara terbuka di lapangan ya, partai-partai pengusung atau yang membersamai Pak Jokowi. Ini siapa yang kuat ya itu aja sebenarnya. Tapi kalau memasang Kaisang saya pikir ini resiko yang sangat besar ya. Kecuali dengan Anies tadi. Kalau Anies memang percaya atau tidak, kalau kita bagi layers pertarungan ya. Kan kalau kita lihat figur utama pasti Pak Anies karena dia incumbent. Kemudian yang kita harus uji kedua kan faktor kompetitor ya. Nah, kompetitornya ini kan
apalagi modalitas Pak Anies kemarin kan captive-nya cukup kuat, apalagi disebut Bang Sanusi tadi unggul ya kalau dikeluarkan pemilih dari luar negeri ya. Apakah akan mengambil resiko kemudian berdarah-darah atau menjadikan ini sebagai rekonsiliasi nasional, apalagi Jakarta ini kan etalase nasional ya. Mungkin yang betul tadi diskusi sebelum ini kan, ini awalnya rekonsiliasi, belakangnya apa gitu kan? itu mungkin Ari bisa. Itu spekulasi brutal, jangan. Iya. Tapi ya Anies, jadi Kaisang faktor itulah ya. Tadi musik muter-muter kita ngerti lah cuaca. Ya, tapi ya artinya Kaisang ini bisa jadi stempel buat Anies Baswedan bahwa dia hari ini bukan lagi musuh rezim atau musuh kekuatan yang berkuasa gitu maksudnya. Kalau bersama Kaisang membilas. Iya pasti. Anies. Itu rekonsiliasinya pasti terjadi. Karena itu kan orang berarti ada modernisasi di Pilkada DKI. Namun di belakang itu kan kita nggak tahu ya. Karena dengan menerima Anies konsekuensinya ini kan memelihara kompetitor untuk 5 tahun ke depan kan gitu. Bagus dong. Demokrasi bukannya memang harus baik secara demokrasi itu baik ya. Namun secara hitungan politik yang berkelindan di belakang ini apakah menghendaki itu kan Bang Sanusi mungkin bisa elaborasi. Gimana Bang Uci? Itu bagus tuh Bang. Bahwa kalau sampai Anies Kaisang ini sebagai sebuah rekonsiliasi satu, kedua ini adalah investasi 5 tahun ke depan untuk menghadirkan demokrasi yang lebih kompetitif gitu. Kira-kira kalau Bang Ikram sebut gini, itu. karena Jakarta adalah anak tangga menuju kita setuju di situ ya. Tangganya kokoh lagi. Iya, lompatannya bisa 1 langsung ke 5 bukan 1, 2, 3. Tangga langsung trampolin Bang ke atasnya. Gini, kita coba data real dulu nih. Ya. PKS itu 2009 saya udah cerita, kursinya cuma 11. Waktu itu kursi DPR di DKI 96. Waktu naik kursi DKI jumlahnya jadi 106, PKS tetap 11. Artinya secara pemilih dia berkurang. Persentase pemilihnya berkurang. Pemilihnya sama tapi persentase berkurang. Tetap 2009 11, 2014 11. 2019 dia bisa naik ya dari 11 jadi 16. Karena dia dukung Anies waktu pilkada. 2017. Ya, 2017 kan. Ini efek 2017 ya. 17, 19. Berapa naik kursinya? Jadi 11, jadi 16, naik 5. Termasuk Gerindra juga naik. Naik 5 nih Indonesia hampir pecah waktu itu. Gue berusaha untuk ambil data baru kita interpretasi kita baru kita mismatchin ya. Kemudian 2024 ya, padahal kalau lihat caleg yang 2024 hampir sebagian besar incumbentnya keluar masuk Gelora. Harusnya partai itu hancur. Karena berkurang banyak. Jagoannya semua udah pindah. Ini jagoan-jagoan PKS, vote getters-nya semua. Jadi yang sekarang jadi itu hampir misalnya staf ahlinya atau apanya dulunya sekarang jadi semua 2024 naik jadi 18. Naiknya cuma 2. Dari 16 ke 18. Jadi juara ceritanya. Naik 2 sih. Artinya 2024. Ya, artinya ini lah. ada efek Aniesnya besar. Dari 2017 dan 2024. Kalau dari 2017 kenaikan PKS berapa tuh? 5, 11 ke 16. Gelora masuk nggak Bang DPR? Gelora belum ada, DPR DKI nggak ada. Berarti naik 7 ya dari 2000 sebelum dukung Anies dan setelah dukung Anies ya. Iya, naiknya dari 11 ke 18 naiknya 7. Kemudian kita bicara lagi PSI. PSI 8. Naik jadi 10 karena Projo bergerak buat PSI. Naiknya cuma 2. Mantap juga. Iya kan? Projo nih. Kemudian Projo kenapa narik 2? Kalau kita kalkulasi PDIP dari 25 turunnya 9 apa 8 saya lupa. Ini tuh Projo itu asumsi lu atau memang Kan data lapangan atau gimana? Pilpres kemarin hampir semua dibilang Projo dukung PSI kan begitu kan. Lu lihat dong cara kan dia kampanyenya kan. Kalau asumsi itu asumsi semua billboard di Jakarta bunyinya begitu. Nah, sekarang PDIP sejak Pak Jokowi tidak di PDIP turun habis. Tapi turunnya PDIP tidak sebanding dengan kenaikan PSI. Ingat ya, turunnya PDIP yang turunnya hampir 7 kursi apa 8 kursi gue lupa. Tidak sebanding dengan kenaikan PSI. Ke PSI cuma 2. Nasdem naik, PKB dari 5 jadi 10.
Ingat tuh yang artinya kita Yang agak margin banyak Caimin ini berarti. Oh Bang, iya ya? untung banyak. Cak, sinilah mampir saji Kak. Top ente Cak. Jadi maksudnya gue berkalkulasi bahwa sebetulnya Anies efek itu besar di Jakarta. Apalagi kalau dicek masa Anies menjabat. 1 RW itu 10 perempuan diangkat menjadi tenaga honorer. Untuk mendata sensus. Nggak tahu pas Pak J diganti apa enggak. 1 RW itu 10 perempuan. 10 ibu-ibu bukan laki-laki nih. Untuk mencatat semua data sensus. Berapa RW di Jakarta kalikan 10. Itu udah potensi besar buat Anies. Makanya kalkulasinya kalau mau lawan Anies Jakarta harus matang. Nah, jadi balik pertanyaan Ari Bang, izin. Jadi Anies ini masih perlu cap Kan tadi untuk kan nggak musuh rezim kita apa enggak cocokin dengan makanya kondisi tadi segini? kita cocokin. Abis itu kemudian Kaisang lebih suka sama Anies. Kan Kaisang yang bilang sendiri ya. Dia nonton Menarik. Desak Anies. Iya menarik kan, dia lebih menarik sama Anies. Nonton Desak Anies dia. Tapi nggak ada, nggak ada kan Gif? Reza waktu itu datang. Dia nontonnya di Total Politik. Oh, iya. Kan pendukung Anies sudah lupa kita nayangin itu kan. 3 kali loh. Iya kan Gif? Saksi deh, saksi. Jadi kalau kita bicara tentang konsentrasi politik nasional kan kita bilang ini kayak pengusaha politik itu. Jadi di mana ada kepentingan bersama, keuntungan bersama, dia kemarin musuhan pun kita bisa salaman. Beda seperti pribumi asli kalau udah hilang kepercayaan jangan lagi sama dia deh. Ini kayak benar-benar pengusaha. Kepentingan politik itu penting di situ. Jadi yang kemarin musuhan bisa balik, bukan nggak mungkin. Kemudian Anies sama Kaisang. Atau yang paling aman sebetulnya Anies sama Gerindra. Iya. Udah itu paling aman. Karena cap rezimnya Iya, udah di Gerindra sekarang kan. Anies sama Gerindra. Ya, Kader ya, kader. Iya, kader Gerindra ya. Gini ya, Gerindra sejak pilkada 2009 ya. 2009 pilkada ya. 2014 pilkada 2012 dan 2017 itu selalu menghadirkan kader walaupun Gerindra cuma punya kursi 5 saat itu. Mas Anies. Kenapa sekarang nggak menghadirkan kadernya pada saat Gerindra menjadi nomor 3 terbesar di DKI? Iya ya. Lanjut lagi tuh Ahok, dan Sandi. Iya. dan nggak perlu aklimatisasi apa-apa ya, tinggal misalnya Anies Riza kan udah jalan misalnya. Ya Anies Riza, Anies Budi, orang bingung lagi ngelawannya sama siapa kan bingung. Kan kemarin waktu podcast yang lalu saya bilang yang bisa lawan tuh berarti belum tentu menang ya, tapi seimbang lah untuk bertarung seru lah match-nya. Tapi kan nggak semudah itu. Sekarang ini masih masa-masa honeymoon antara Prabowo dan Jokowi yang agak sulit. Misalnya di provinsi-provinsi Guci misalnya membayangkan Jokowi dan Prabowo itu head to head gitu. Oh Gimana iya, menurut lo? tadi saya udah bilang tadi politik itu kan ujungnya kan masih ya tadi pada saat kepentingannya sama ya jalan bersama. Enggak. Pilkada gitu kok. Di mana-mana gabung-gabung aja, nggak ada masalah. Ya kan mau jadi punya kepentingan juga gini. Prabowo punya kepentingan menangin Jakarta kadernya dia supaya programnya dia dari pusat sampai di Jakarta bisa jalan. Kalau kemudian kadernya bukan kader Gerindra yang menang, misalnya ya, terus gimana cara dia menjalankan pemerintah pusat untuk di Jakarta? Wagub sengaruh itu Bang kalau. Kenapa? Wagub sengaruh itu untuk menjalankan peran. Pengaruh. Kalau Wagubnya nggak pengaruh, berarti Wagubnya kurang cerdas. Abang dulu mitranya Wagubnya ini bosnya Ahok bos ya kan. Lo kamu bayangin kalau kemudian Wagubnya Gerindra punya partai, Pak Anies tuh nggak punya partai. Iya. Tinggal tendang ke belakang, nggak bisa bergerak tuh kebijakan. Kasar kalau politik gitu kan. Ini syarat itu mah gampang punya lah. Ini udah masuk ke saran taktis. Oh iya dong. Cara mainnya kan begitu. Sekarang gue mau tanya, Anies ada partainya nggak? Nggak ada kan? Gampang punya kalau kita punya Iya Pak partai. Anies, saya akan ngomongin nama Iya, Gerindra. tapi Di belakang kan. Oh iya, harus begitu dong. Bagus. Tapi Prasetyo Edi udah nggak ada sih di sini. Jadi memang politiknya begitu. Ya lu ngeliatnya gimana Kram ini? Tadi. Iya, faktanya Anies Kaisang. pilkada DKI ini menghabisi energi yang gila-gilaan ya. Kita masih ingat dulu waktu Anies, Ahok sama AHY. Itu kan sumber daya besar betul itu. Iya. AHY keluar itu ya. Belum ke Ahok ya. Ahok itu PDI sampai urungan ya. Iya. Semua gitu. Semua sumber daya segala macam ya. Nah, sekarang kan ada kebutuhan tadi rekonsiliasi. Karena kan ini biar pasca dari Pilpres ya. Kedua, kalau memang harus berhadap-hadapan ya secara ini kan pasti energinya juga besar. Apalagi Anies
percaya apa nggak percaya, dia mewarisi residu pilpres kemarin dan juga termasuk menang di DKI. Ya. Kalau nggak ada suara luar negeri. Kalau nggak ada suara luar negeri. Itu agak valid Iya. gitu. Ya, mungkin ya. Paten analisis. Bener, gue baru nemu deh. Top. Ya, tinggal memang lawannya siapa? Karena PDI juga kan mau udah ngomong-ngomong menarik gitu ya. Cuman apakah ketika PDI dengan Anies ini menghancurkan tembok ideologi PDI juga apa enggak gitu ya? Karena akhirnya di Pilkada DKI pun harus. Nah, jadi Tapi di surat resminya DPD PDI DKI itu nama Anies muncul Bang, Bro. Nah itu kan Serius barang ini dalam surat ya? ya, itu apakah pertimbangannya hanya pragmatis elektoral atau ini juga memikirkan ekosistem pemilih PDI gitu. Ketika ini kan sama kayak PKB kemarin dengan PKS, walaupun ya kalau dinilai cukup berhasil juga Caimin mendongkrak ya. Tapi kalau PDI ini kan sama ketika disatukan apakah akan mulus atau tidak ya? Nah, ini pertanyaan gua nih. Bagi Anies lebih menguntungkan mana, ikut skenario PDI atau skenarionya Jokowi misalnya? Kalau skenario PDI pasti vis-a-vis sama Jokowi dan Prabowo gitu ya, kurang lebih ya. Mungkin. Iya. Ya itu kan kemungkinan jawaban besarnya. Iya. Jawaban beliau itu. Iya. Jangan Anda jawab. Anda udah jawab juga jawaban beliau. Framing juga Anda nih. Anda ini mengingatkan saya kepada satu presenter. Gue udah tahu dari 6 bulan yang lalu. Iya. Silakan. Tapi dia baik. Kalau vis-a-vis beberapa pengalaman residunya terlalu besar ya, efeknya ya kalau kita lihat pengalaman yang lalu kan. Ya. Jadi kalau bagi Anies memang kalau mau agak cepat aja prosesnya agak langgeng ini ya mau nggak mau dengan Gerindra. Apalagi ini kan dua-duanya mantan bos semua nih, punya history kan. Sama Pak Jokowi juga mantan juru bicara dulu, ke Pak Prabowo juga yang ngusung. Jadi rekonsiliasinya makin mantap. Dengan kader Gerindra atau dengan Kaisang? Dua-duanya lah. Lebih paling mulus menurut lo. Dan mungkin ya skemanya misalnya nih tadi, kan Kaisang udah pengen maju banget, ada nama RK juga. Ya. Bang Uci bilang Anies Gerindra versus siapapun misalnya RK sama Kaisang gitu. Itu mungkin nggak dalam kondisi bulan madu nih? Kalau saya pikir orang lebih mengkalkulasi masa depan ya. Mungkin lebih menarik dengan Gerindra ya. Kalau bisa ada pilihan nama Gerindra. Kalau ada pilihan dengan Gerindra. Jangan-jangan Tadi Gerindra ini Budi, sepaket kan? Jokowi kan? Iya. Itu loh. Masih honeymoon bos. Itu yang pertanyaannya Budi tuh. Dan jangan lupa kandidasi itu Agustus loh, bukan November race-nya. Iya. Lu udah mental narasumber. lu aja yang jawab dari tadi. Tolong hantamlah saya. Ini kita serahin ke Bang Sanusi lagi nih. Gimana, Bang? Gerindra apa Jokowi ini nggak sepaket menurut Abang? Ya, Kenapa? Itu bener sih Pertanyaannya. pertanyaannya. Kan gue melanjutkan pertanyaan lu. Nanti itu ditit ya. kalau gue pikir ya udah paling smooth ya sama Gerindra, nggak bisa lah. Kalau sama Kaisang Nggak dijawab pertanyaan udah. Lu tanya kan itu kan? Ini Jokowi sama Gerindra ini sepaket nggak Bang? Oh, kalau sepaket sebetulnya gini, ini kan paket aja bisa sama. Jadi bisa jadi Gerindra yang di tempat yang kuat, dia dukung Kaisang di tempat yang dianalisa bisa dimungkinkan Kaisang menang. Bayangin, Kaisang tuh maju harus menang. Itu prinsip orang maju itu kan harus menang. Kita aja yang mau maju menang. Gimana bapaknya kita presiden yang maju harus menang. Kalau dikalkulasi maju kemungkinan kalah nggak berani maju. Kakaknya wapres nanti. Iya dong. Jadi maksud gue tuh kalau misalnya dia mau maju, kalau dia nggak bisa di DKI, bargainnya pasti di daerah tertentu yang Gerindra kuat. Ini solusi Bang Uci udah dinda ente situasi. Ini Mas. Itu idealnya Bang. Kan hidup ini kadang-kadang nggak ideal. Ya Itu kan loh, Bang. gini, orang tuh carinya pasti yang tadi perhitungannya. Barter Bang. Ini Iya. maksudnya Bang Uci tuh gue ngerti. Di parpol tuh biasa main barter. Iya biasa lah. Misalnya Jokowi sama Prabowo sepaket. Deal di ujung nih mohon izin Iya, Bang. iya, Ini agak mental narasumber nih gue dikit.
di ujung. Udah boleh narasumber. Ya kan, enggak, gue menerjemahkan apa menyampaikan pemahaman gue dari Jadi lu setuju apa enggak? penjelasan Bang Uci. Tunggu dulu. Setuju apa enggak lu? Tunggu dulu. Say it. Ya. Cut the stupid shit. Gitu kan. Jadi Bang Uci jelasin bahwa ini sepaket nih barang. Jawaban Bang Uci kan sebenarnya sepaket nih Gerindra sama Jokowi nih kan. Tapi alangkah baiknya kalau di DKI ini kadernya sendiri karena polanya sudah begitu. Kaisang Di daerahnya pasti menang aja. pasti menang aja karena ini karir politik jangka panjang. Meskipun dari analisanya Ikram Ya, dan kalau gue sama yakin kayak Anies- sama Anies juga pasti menang. Iya kan? Iya dong. Iya. Kalau misalnya gini, Lu kenapa marah sama Bang kalau Uci? Potensinya ada. Potensi. Aja kawan. Kalau kemudian misalnya Anies sama Kaisang, ya misalnya PSI sama PKB baru 20 masih kurang, ya kan? PSI PKB. Pasti masih kurang. Kalau PKB dengan Gerindra itu udah pasti cukup untuk maju, ngerti nggak? Sehingga dia harus cari lagi. Bisa jadi ya tadi kalkulasi tadi kan ini. Pan PSI PKB PAN Ya, tuh. itu cukup. Cukup, Cukup. udah Golkar Bang. Golkar juga Golkar Ya, kan belum tentu. Kan dirigennya ya, sama. kalau Ini, dirijen sama mau nggak mau, lu harus tampilkan harusnya kemarin Dharma Paringkuan itu lolosin kan. Dharma Pongrekul. Iya harusnya lolosin kagak dong. lolos. Harusnya dilolosin sehingga lawannya dia. Ya kan Lah sekarang gini kalau emang bisa ngatur KPU kita Bang. gini ya logikanya kalau ini jadi satu kan lu tadi kan dirjennya kan jadi satu nih, semua kumpul jadi satu misalnya ya Anies sama si Kaisang, terus kalau PDP nggak maju lu mau lawan siapa? Kota kosong. Mana mau? Udah pasti nggak mau lah begitu demokrasi Jakarta jadi coreng demokrasi kalau lawan kota kosong emang di Itu kan kampung menurut di bupati Abang. emang kampung sana Bang, itu menurut Abang. Makassar kota paling besar di Indonesia Timur Timur. aja bisa lawan kota kosong. bener waktu ya itu. dia kota kosong karena calonnya dimatiin di MK. Bukan nggak ada calon, Iya sih. dimatiin di MK calonnya. Dan Ini kota kalau kosongnya kalah. Ini Coba ini di cornering. iya makanya kita bilang harusnya kalau politik tadi itu didupin barang itu. Di sini boleh gak sih Bang misalnya nih partai nganggur gitu misalnya akhirnya gue gak punya calon nih, gue gak ada ini, gue gak usah pilih, gue netral deh, bisa gak di boleh pilkada juga nih? bebas aja. Bisa ya, kalau pilpres kan gak bisa bro. Iya. Pilkada bisa gak sih Bisa. dalam undang-undang? Bisa ya? Bisa. Yang penting mencukupi 20% persen maju udah maju aja. Nggak dicalonin sama siapa apa yang 20% yang lain boleh mana aja boleh. Nganggur boleh netral. Boleh. Ini yang pasti Anies Kaisang tuh udah jadi barang tuh. Itu menang pasti. Tanpa Gerindra pun ya maksudnya ya. Iya. Kalau gua kan orang Gerindra nih. PSI, Kalau gua ya. orang Gerindra. Lu pasti punya iya. Gua bilang ya Anies Gerindra paling aman. Lu kan 5 tahun ke depan bukan sekarang. Iya, capnya cap Gerindra. 5 Sama lu tahun sama ke Ikram depan. sama Bang. 5 tahun ke depan akan pecah nih Gerindra sama Jokowi maksudnya Bang. Nah, gua nggak ngomong gitu. Tapi kayak gini, orang itu berkuasa kan ada masanya, ada polanya, ada masa pola sehingga dia tahu kapan harus berputar sirkulasinya. Orang juga sadar diri, paham bahwa masa gua udah habis begini. Ya udah kasih Bang, Gerindra lah. tapi kandidasinya Agustus. Iya. Bapaknya masih presiden. Betul. Iya gak? Tinggal tuker. Dan Mas Anies sudah ngomong. Kan bargaining kan gampang. Tinggal tuker Iya, gue aja. ngerti tuh. Kalau musim-musim pilkada, anggota DPR pasti gitu. Lu ambil situ aja lah. Kita wakil situ. Susah Atau bro, kalau itu. paling gampang misalnya tuker-tukeran kan wajar-wajar juga. PSI tambah 1 menteri kan bisa. Wah, paten ya. Iya, bisa aja. Ini kan politiknya bisa begitu. Cocok juga Bang jadi mensesnek. Maksudnya dalam bargainingnya, politik itu dalam bargainingnya banyak nih. Ya banyak alternatif Iya, yang iya. dimungkinkan. Yang penting semuanya everybody happy di ujungnya. Ini matriksnya ini Bang. ya. Iya. PDE terus lanjut lu. Enggak, kita nggak bisa ngesampingkan bahwa ini cuma soal dualitas itu aja. Kan yang lain juga pasti eksistensinya di pilkada. Apalagi Golkar kan pemenang cukup banyak yang kemarin ya. Bahkan melampaui Gerindra di pilkada ya. Meskipun di DKI Ya, tapi secara agregat seluruh ini kan cukup besar ya. Jadi saya pikir kan ada kader juga ya, Ridwan Kamil. Ini kan pasti juga punya kalkulasi partai ya, daripada ngusung orang lain. Ini punya kans dan punya ekosistem misalnya untuk mendorong di pilkada. Dan mungkin Gerindra ngitung daerah lain juga saya pikir. Khususnya daerah-daerah yang jadi lumbung pemilih. Kayak di Jawa Barat kan pasti juga ada kader di sana.
Karena di Jawa Timur sudah Iya. ambil lain, kemudian di Jawa Tengah. Saya pikir tidak hanya persoalan Jakarta sebenarnya yang bisa jadi tukar tambah politik. Tapi gini Bang, kalau gua sebagai ketum Golkar, ya misalnya gua ketum Golkar nih, walaupun anak gua bilang banyak kalau lewat-lewat lihat baliho Erlangga, ayah. Iya. Kalau sebagai ketum Golkar gitu ya, mendorong RK ke DKI itu nguntungin gak sih secara elektoral menurut lu? Karena DKI itu cuma Sebagai Golkar ya? Iya 3 dapil loh. 3 dapil kursinya selatan itu berapa Bang? 6 ya? DPR RI-nya. Nggak tahu. Selatan tuh 6, Jakarta Pusat, luar negeri selatan tuh 6 kalau nggak salah. Timur itu 6 juga. 6 kan timur? 6. 18 berarti. Utara itu 5 apa 6? 6 juga ya? Utara barat Pulauan Seribu itu berapa? 7 ya? 7. Berarti 6, 12, 19. Sementara Jawa Barat itu 12 dapil. 12 dapil dikali 6 sampai 7 kursi, ada yang 8 kursi, bahkan ada yang 10 kursi. Jabar 2 itu dapilnya RJV Kang Aceh itu 10 kursi. Balenda ini. Nah, ini geser RK ke Jawa Barat nih, ke DKI ini Golkar mau punya capres kah atau mau mengamankan kepentingan teritori elektoralnya? Betul. Saya pikir Golkar sebagai partai ya ingin menang sebanyak-banyaknya. Pasti di Jawa Barat nih punya opsi menang ya. Apakah dengan kader atau non kader yang kemudian dipartaikan di akhir ya, dikasih jaket kuning ya. Tinggal ini kan melihat opportunity yang paling mungkin ya. Apalagi kalau Gerindra getol di Jawa Barat yang notabene kan Gerindra pasti akan full ya. Karena di sini basis Prabowo di situ. Saya pikir kan ini dilihat mana yang paling memungkinkan. Walaupun saya yakin Golkar pasti ingin menang di semua daerah. Apakah di Jawa Barat bisa 01 atau 02 ataupun yang tadi saya bilang non partai yang kemudian dipartaikan terakhir. Tinggal apakah kalau di Jakarta hitung-hitungannya, kalau saya sederhana aja, kalau dorong Ridwan Kamil artinya dalam hitungan partai politik Anies ini bisa dikalahkan. Ya kan? Mungkin dengan approval ratingnya bisa dibandingkan, kemudian ada jeda kampanye yang masih cukup panjang 5 bulan, ini kan apapun bisa terjadi ya. Apalagi Golkar kan punya kepiawaian untuk mengorkestrasi pilkada ya. Karena faktanya kan juga di pilkada kemarin cukup jadi pemenang kan gitu. Jadi Anies ini sebenarnya prinsipnya lagi diperebutkan ya sekarang ini ya. Iya, kalau lihat fakta PDI begitu ya. Kaisang juga sor kan, Gerindra juga sor kan. Agak gitu. berbeda dengan analisa banyak orang, kecurigaannya bahwa Anies lagi di cornering dan lagi ditutup pintunya. Partai-partai lagi tersandra untuk tidak mendukung Anies. Kalau itu agak sulit ya, karena pertama dalam pilkada itu nilai tawar pertama elektoral, ya, dia punya elektabilitas yang nggak mungkin diacuhin partai ya. Terus kedua, dia punya modalitas partai. Saya yakin PKS akan ngusung Anies ya, partai pemenang pemilu di DKI ya. Tapi karena bisa sendiri. Iya, karena jangkarnya PKS tadi disebut Bang Sanusi adalah Anies Baswedan ya. Saya pikir modalitas tinggal cukup sendiri Bang ya berarti ya. Kalau nggak tinggal butuh tambahan partai yang lain ya. Bahkan kalau PDI ini kan sebenarnya mengkalkulasi nih. Kalau dia nggak bisa ngusung sendiri misalnya, terlalu gambling mendukung Ahok misalnya atau apa, ini kan jadi cadangan tuh pilihan. Untuk kemudian menggagas blok sendiri nih. Kalau PDI Anies PDI skenario idealnya kan. Iya, PKS PDI berarti kan. Iya. Karena otomatis PKS kan dan PKB udah terlanjur. Deklarasi. Bisa jadi PKS nggak ke PDI juga. Konsekuensinya PKS gimana? Nggak ke PDI. Iya, tetap ke Anies, ke Bang Sanusi bilang tadi kan. Iya. Bahwa faktanya PKS sebelum dan sesudah Anies kehidupannya lebih baik. Lebih baik. Iya. Akhirnya daya tariknya PDI yang mau nggak mau ke Anies gitu kan. Jadi membuat PDI tersisa sendirian. Iya. Kalau Bang Uci gimana ngeliatnya? Tadinya setuju nggak Bang Abang melihat bahwa situasinya tadinya Anies yang dipersepsikan tidak akan dapat partai, ditinggalkan sendirian. Disandra sendirian. Ini sekarang kebalik. Apakah PDI yang disandra sendirian nih atau gimana Bang lihatnya? Iya, karena dari pertama orang udah baca kan Anies
udah incumbent. Incumbent dimanapun pasti diperhitungkan, dimanapun ya, walaupun ada jeda gitu. Nah, yang kedua, Anies walaupun gak berpartai, tadi kan elektabilitasnya masih tinggi. Jadi orang pasti lihat untuk bisa masuk ke situ. Nah kalau kemudian sejarahnya anggap saja disamainnya waktu Pilpres deh, PKS, PKB, Nasdem misalnya, yang kemarin waktu Pilpres ya, yang Anies dukung ya. Itu komunikasinya pasti udah jalanin. Cuma persoalannya buat Anies kan mau menang nih. Ya, kalau mau menang dia kalkulasinya harus panjang. Dengan siapa dia harus Kedua, jangan sampai kebijakannya pun diganggu. Apalagi undang-undang kan sekarang ada undang-undang yang orang bilang apa namanya undang-undang bukan ibu kota DKJ yang di bawah wakil presiden misalnya. Dia kan harus ada sinkronize ke atasnya gitu. Ini dalam rangka mengamankan kebijakannya biar bisa jalan ke depan, biar bisa bagus nilainya. Oh jadi kebutuhan untuk akur dengan pemerintah pusatnya lebih tinggi dibanding 5 tahun lalu ya Bang? Politik ya begitu. Jadi dia nggak bisa berpikir saat waktu dia ambil, kalau gue sama dia menang pun gue nggak bisa jalan karena gangguan begini. Dia harus kalkulasi itu. Kalau gue menang pun di sini, di atasnya aman, ke belakangnya, ke DPRD-nya siapa yang bisa pegang? Itu harus berpikir sama itu. Kan kebijakannya kan sama. DKI pemerintah daerah itu kan muspida ya. Beda sama sekarang Forkopimda Bang sekarang. Iya. Namanya udah berubah Bang. Berubah ya. Forkopimda. Forkopimda. Oh, Dia terakhir baca undang-undang zaman Sutioso. Muspida. Artinya sebetulnya bahwa bedanya sama DPR RI, kalau ini satu kesatuan. Kalau DPR RI nggak bisa. Mutlak DPR itu pengawasan mutlak kepada presiden. Makanya lihat deh, kalau duduk aja beda. Duduk itu presiden, sebelahnya ketua DPR RI. Kalau gubernur nggak bisa. Gubernur, wakil gubernur, sekda, baru ketua dewan. Nggak bisa disandingin. Itu dari posisi protokolnya udah beda. Jadi memang satu kesatuan, sehingga kalau kemudian ada hiruk pikuk antara eksekutif dengan legislatif untuk pemerintah daerah, pasti kisru nggak bisa jalan. Nggak benar-benar kan jadi satu kesatuan. Jadi kebutuhan untuk kawin-mawin dengan pemerintah dan rezim kekuatan politik di pusat itu menjadi lebih tinggi. Jadi sekarang artinya Anies Kaisang lebih paten dong berarti, karena ini kawin-mawinnya paten. Kan 5 tahun pokoknya paket Gerindra lah, paket Gerindra. Kalau Gerindra misalnya Ada Budi. Misalnya Gerindra ada Budi, kalau Budi kemudian Sarah. Gerindra misalnya, oke deh kalau gitu Gerindra sama Ariza Anies jangan tapi lupa. dukung Kaisang kan bisa juga. Pokoknya juga. paket Gerindra lah. Paket Gerindra dukung Kaisang kan bisa juga. Atau Gerindra dorong sendiri, ada Ariza, Ada cap Budi, Gerindranya. ya, ada Burani. Jadi, yang kita anggap Gerindra masih sama capnya sama. dengan Jokowi. Iya. Iyalah. Nih pokoknya cawagup Anies tuh dilihat dan cap burung Garuda. Gitulah kira-kira ya. Harusnya. Burung Garuda atau Partai Garuda sama aja lah. Yang sama. Jadi Anies tuh harus mengkalkulasi itu, mengkalkulasi lebih aman sama Gerindra. Gerindra mau nunjuk siapa itu persoalan berbeda. Kenapa begitu? 5 tahun ke depan dia bisa tenang. Yang kedua, probability menangnya dia pasti aman. Probability menangnya tinggi. Sekarang pertanyaannya kalau ini maju sama Gerindra, nah, lawannya siapa gitu kan? Nah, ini itu doang masalahnya. Masuk ke lawan nih. Ini ada kawan abang nih udah bikin A3 ini Bang. Makanya kan waktu podcast yang awal kita bilang kalau mau seru itu cuma ada 2. Yang ketiganya Ahok, Anies sama RK. Kalau mau seru nih, kalau mau lebih seru lagi dua-duanya harusnya nggak ada gitu kan. Nah seru tuh pemain baru tuh. Tapi karena ini maju mau nggak mau dong. Ya. Nih, DPRD DKI, DPD PDI DKI mengusulkan nama Anies Baswedan, Jenderal Andika Perkasa, Prasetyo Edy Marsudi. Iya, ada juga Pak Ahok juga 10 nama. Iya kan, Bro? Itu ditit ya. Tapi kalau misalnya tadi ya, Lu ngelihatnya gimana? pilihan kalau Anies suruh milih antar ke PDIP atau ke Gerindra, udah pasti pilih Gerindra lah. Lihat nih kasarnya nih, PDIP buka ya, Gerindra buka, udah pasti pilih Gerindra. Tergantung Gerindranya mau apa enggak. Gerindranya sekarang ini kan Masih hati Pak, kemarin masih perih apa enggak nih 11 dari 10 ini, sebetulnya 100 ini kan. Sebetulnya kalau politik sejati yang dulu-dulu ya, bukan gua nggak tahu sekarang ya, harusnya No hard feeling. biasa aja. Pilpres sudah selesai udah. Toh Anies juga datang waktu Prabowo dinyatakan menang. Harusnya sudah selesai tuh. Yang nggak datang sih.
Ya kan harus sudah selesai. Gua nggak ikut nulis. Bang, terakhir Bang, Ahok gimana menurut lo? Ya, gue udah bilang Ahok itu kalau suruh ke Medan pasti dia nggak mau. Kalau menang belum tentu, kalau menang nggak ada tangga ke atas. Energinya terlalu besar. Hipotesisnya Kalau itu. di DKI buat dia challenge. Mau kalah mau menang urusan belakangan. Yang penting masalahnya, dulu. ya masalah tiketnya belum dapat sama sekali kan. PDIP masih bingung mau pilih siapa. Kalau dikasih seru, nggak apa-apa buat rame-rame kan. Elektabilitas Ahok paten nggak, bro? Dari ukuran teman-teman surveyor. Iya, tapi Ahok ini kan mewarisi resistensi yang belum surut kan. Anies nggak? Iya, kalau lihat dari ini apalagi banyak tawaran kan makin sor juga Anies. Ahok ini yang mewakili resistensi yang kemarin yang belum surut, dan memang tidak ada, kalau saya ya secara image ya, kan percaya atau nggak percaya kekalahan Ahok kemarin kan karena ada kontroversi. Dia nggak ada upaya juga untuk membersihkan itu, bahwa ya sehingga membasuh luka yang kemarin yang sifatnya emosional ya, yang kasus Al-Maida segala macam, itu kan bisa aja kan dia coba membasuh lagi gitu, bahwa saya tidak ada ini, kemudian itu karena perbedaan tafsir. Kan kalau itu disampaikan sama Budi kan resistensi itu kan nggak ada tuh. Ada bos. Kalau sama Budi yang sampaikan, misalnya karena kan kita memilih tafsir yang lain, karena bahkan ada survei itu orang yang menganggap Ahok menganggap bahwa Al-Maida itu tidak menodai agama, itu cenderung memilih Ahok. Artinya kalau angka persepsi bahwa kasus kontroversial dia ini, bahwa ini bukan serta-merta kasus penodaan, maka semakin itu dieliminir misalnya tingkat sentimen negatifnya, Ahok pasti akan naik. Karena itu temboknya kalau saya. Karena kalau soal kebijakan Ahok bagus tuh, approval rating waktu itu 70-an%. Cuma kan memang dualitas antara rasional dan emosional ini kan nggak bisa kita hindarkan. Apalagi Ahok juga tidak upaya untuk membasuh luka bahwa saya narasi dia itu karena dia dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran apa misalnya Islam yang moderat, modern, segala macam yang dia pelajari karena dia dekat dengan kelompok. Jadi membasuh itu. Kalau tidak, tembok itu masih ada. Kalau tembok itu misalnya 40% misalnya, ya berarti 40% nggak bisa dimasuki sama dia. Kecuali ada upaya untuk market dia berarti di 60 itu. Di 60. Dan itu belum tentu dia main sendiri di situ. Nah, dan belum tentu dia ambil semua 60. Apalagi sekarang udah vis-a-vis sama Jokowi. Apalagi itu. Jadi betul juga ini karena itu di PDI saya nggak lihat nyebutnya satu nama, nyebutnya banyak sekali namanya itu kan tadi yang disebutkan. Karena kalau untuk partai kan pasti tujuannya menang itu, bukan ngasih kesempatan orang untuk memperbaiki citra ataupun membesarkan nama orang kalah atau tidak. Karena politik ini kan pasti soal menang tuh. Karena kalau kalah itu ya tim piatu Bang ya. Kalau menang kan banyak, nggak ada yang menceritakan. Ini saudara gua tuh. Nggak ada yang membicarakan dalam sejarah, yang dibicarakan raja-raja aja Pak. Yang kalah ini nggak redup gitu. Jadi saya pikir PDI pasti mempertimbangkan kombinasi-kombinasi untuk menang ya, bukan cuma untuk bisa dicalonkan. Oke, Bang Sanusi masih ada tambahan Bang? Cukup lah. Ada, kalau cukup, gua ada satu pertanyaan terakhir nih Bang. Gubernur yang ikut Kapolda atau Kapolda ikut gubernur Bang misalnya? Ada lagi dia.